sini di ujungnya door nih. Jangan, Di ujungnya Pak, jangan kabur ya. Mentang-mentang bisa lihat. Kenapa? Kok ngegerem? Oh, saya nggak disapa, ya ampun, minta maaf. Soalnya di sini banyak banget. Nah, di sini pengen silaturahmi, Berkunjung, Pak. berkunjung. Kali sama saya siapa dulu? Diperkosa. Jadi Yan sampai sekarang dendam sama laki-laki. Yan mau nanya nih, kalau misalkan Yan lagi nakutin, biasanya wujudnya seperti apa ya? Gitu. Teman-teman dimensi lain ya, kita ketemu lagi barengan saya Puri Harun dan saya Mageral. Dan kali ini ya, malam ini ada yang seru nih, Mak. Karena di kampung sunyi ini yang memang nggak ada orangnya, itu kita bakalan mengundang 2 orang untuk ikut penelusuran. Oke. Iya. Dan orangnya adalah, silakan ke sini, teman-teman. Kok mukanya Kok pada tegang gitu sih? tegang kayak gitu ya? Coba tarik nafas nih. Ya, jadi teman-teman yang udah pernah nonton Raga pasti udah tahu. Iya. Sekarang kan Raga udah jadi anak IndiHome ya. Iya. Ya, udah bisa ngelihat ghost Iya. gitu. Dan yang di sebelah Ama ada April. April ini adalah makeup artis, sekaligus dia juga doll artis gitu ya. Yap. Jadi kamu emang seneng koleksi dolls. Memperbaikin sih, kayak hobi. Memperbaiki, ya oke. Sedikit-sedikit lah ya reparasi. Dan malam ini kayaknya bakalan seru kalau April pegang alat detektor, Nah, lu. terus disesuaikan dengan apa yang Raga lihat. Jadi seperti biasa Kak Ama, kita mah diem dulu aja, dulu. Tinggal dulu ya? istirahat dulu. Iya, ditinggal. Tapi jangan lupa untuk kalian like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Puri Harun. Saya pesen ojol ya, Mbak ya. Tinggal, jangan ditinggal. Tolong. Ya, good luck. Silakan. Oke. Silakan. Gimana nih? Ini gimana nyalainnya? Hah? Ya udah nyalain, pencet Pencet. sekali gitu kan. Oh. Nah, tuh Oh. nyala. Ijo aman. Oh, Aman dong. Kalau merah Iya. nggak aman. Nggak. Merah nggak aman. Oh. Nah, di sini kita akan jalan di jalanan panjang ini nih. Kita telusurin. Kalau jalan kayak gimana nggak ada? Hah? Ada. Biasanya ada lah, pasti banyak lah. Ini tuh udah gelap gini tuh, pasti ada nih, pasti merah nih. Oh, Ntar coba. kalau ini merah, gue kabur. Jangan, Gue kabur. tolong Bapak jangan. Saya nggak bisa lihat, Gue kabur. Pak. Yuk, kita mulai. Oke. Ya. Lu di sini, lu pinggiran. Sini. Oh, pinggiran? Iya, sini dong. Anda menjebak saya. di sini dong. Coba gini. Gini. Aman sih harusnya. Aman. Hah? Sini. Coba. Mana? Nggak ada. Pelan-pelan. Coba. Nggak ada. Pasti nggak ada. Kan ini deket bangunan yang tadi tuh. Harusnya ada. Iya nggak sih? Belum Coba. sih harusnya. Belum. Nggak dulu, bentar. Bentar. Tahan. Nggak ada. Maju dikit lagi ya. Maju Dikit lagi. Oke. Aman. Nggak. Eh, Kayaknya lu aja dah. enggak. Nih, kalau gini. Halo. Yuk. Halo. Assalamualaikum. Aduh, tadi kamu yang bilang ah. Kenapa? Kok ngegerem? Oh, saya nggak disapa, ya ampun, minta maaf. Soalnya di sini banyak banget. Boleh tahu ini siapa yang pengen disapa? Pak Sardi katanya tuh, disapa dulu. Assalamualaikum, Pak Iya. Sardi. Kita di sini pengen silaturahmi, Berkunjung, Pak. berkunjung, Iya, lihat-lihat. jangan marah Pak. Pak Sardi diamnya di mana? Hah?
Oh, di dalam. Tadi nggak kita sapa, Yang pas marah. dari dalam, Mbak. Berarti. Iya. Maaf ya Pak Sardi ya, banyak soalnya ya. Emangnya apa pesan yang pengen Pak Sardi sampaikan sama kita? Bawa apa? Pak Sardi mau rokok? Cerita dulu atuh Pak Sardi itu siapa? Jaga di luar. Oh, jaga di Jaga luar. di luar. Yang tadi kita kasih rokok bukan patungnya? Oh bukan, beda lagi. Iya. Pak Sardi tadi pengen ditanya sama tim. Oh, suka tuh tanya, Raga. Pak Sardi di sini udah berapa lama? Lama. Oh, ada keluarga di sini? Ada. Pak, Bapak yang tadi kedetek itu nggak sih yang lampunya merah-merah gitu, Pak? Iya, yang tadi di situ ya, Pak. Iya. Di sebelah tembok situ, bukan, Pak? Pengen ditanya pantesan. Iya. Hah? Ya udah, sok tanya dulu, ngobrol dulu nih Pak, mumpung ini Pak Sardinya lagi ada di sini, nanti baru kita kasih rokok. Mohon maaf nih, Pak, sebelumnya nih, Pak, kita mau silaturahmi di sini, lihat-lihat. Mohon maaf sebelumnya nggak nyapa Pak Sardi dulu. Kenapa? Iya. Soalnya Kitanya lagi kurang fokus. iya, kitanya kurang. Pak Sardi Ada di pohon. Iya. Pak Sardi mau digambarin nggak? Mau? Yang ganteng gambarnya? Apa yang serem? Yang sekarang. Oh, yang sekarang, iya. Pak, Bapak tuh pohonnya yang sebelah mana, Pak? Dia masukin pocong. Oh, yang tadi yang ada dimasukin pocong di dalam. Iya. Tapi Pak Sardinya kelewat. Kayak gitu. Tadi pas di deket pagar situ, nanti merah. Ya udah, Pak Sardi, apa yang mau disampaikan? Kalau ke jalan sana bahaya nggak? Nggak, baik semua. Lain kali sama saya siapa dulu. Oh iya, maaf ya Pak. Maaf ya, Pak. Maaf. Jangan marah ya Pak. Ini kita kasih rokoknya ya. Simpan. Oh di mana? Dalam. Oh di dalam. Ya udah, di dalam sini, di sebelah ini. Ya udah, tuh dinyalain dulu. Gak mau dirokokin sekarang? Enggak, iya. Punten ya Pak, kita Maaf izin ya. boleh ya? Berarti ke dalam Pak. Oke, taruh dulu sama Raga aja. Yoi. Oke, terima kasih Pak Sardi. Minta maaf, Yok. Minta maaf ya. Ya, oke. Pak Sardi marah. Mau ditaruh di sini apa di dalam, Mak? Aku dengar suaranya tuh di sini, Kak. Di Gimana? belakang tembok ini. Di belakang tembok tadi yang pas kemasukan poci. Ya udah, coba diantar timnya. Gua arahin pakai senter ya. Oke, Iya. bentuknya bapak-bapak gitu. Sini nih. Itu bantu Hah? Ayo teman-teman. Iya. temenin lagi. Oke, April temenin dulu Oke, ngasih. buat Pak Sardi. Ya. Enggak, patokannya enggak. Sekalian ya. Ini nih lurus banget nih. Pakai nih. Ini lurus nih sini. Yang ada lampu. Yang ada lampu. Enggak. Ya, Patokannya center ya. iya. Patokannya center. Center yang mana? Tuh, Pas banget. disenterin dari luar. Pak Sardi marah karena nggak disapa. Pasti namanya penunggu itu suka marah ya teman-teman. Sebenarnya kita udah berusaha untuk pamit dan nyapa semuanya, tapi kadang karena terlalu banyak suka ada yang kelewat gitu. Jadi dia langsung nyamber gitu. Seneng nggak dia dikasih rokok? Seneng, cuma dia agak sosoknya sama dikasih banyak. Dia tukang beres-beres, Kak. Tapi daerah depan doang sini. Beres-beres di bagian iya. depan. Cuma ya udah Oke. tua. Oke. Pak Sardi, mohon maaf ya. Maaf Pak. Oke. Misi. Terima kasih. Lanjut mana nih dah? Lanjut lagi. Nih, jadi kita tuh salah Lu tadi bisa sih. lihat dah. Iya sih. Visualnya? Iya, visualnya sih kebayang sih, maksudnya dia orang tua. Terus di sini juga dihormatin lah ya, lumayan dihormatin. Oke. Dan dia tuh kayak bukan sembarang orang juga, emang penjaga. Dan ada keluarga juga di sini. Kayaknya sih emang rame juga sih.
keluarganya dia di sini Lanjut juga. ke situ nggak sih? Hah? Lanjut ke situ atau enggak? Lanjutlah. Hold on. Nah, nanti Kak Ama bisa sampaikan ke Karaga ya, karena tadi sosok Pak Sardi minta digambarkan sesuai dengan wujud aslinya. Kayak gitu. Itu jelas banget. Dan kita juga belum bakar dupa buat penelusuran yang ketiga ini ya. Oke, teman-teman, jadi di sini habis hujan malam-malam. Ya. Kita coba lihat apakah Raga dan April berhasil menemukan beberapa sosok, karena kalau Kak Furi sih tertariknya sama perempuan yang lagi berdiri tuh di persimpangan jalan kayak lagi nungguin kita gitu ya, pakai baju putih. Ya, mungkin bagi kalian pengendara di jalan, apakah kalian pernah mengalami pada saat sedang nyetir seperti ada melihat sosok perempuan muncul gitu padahal nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Oke. Hai, bagaimana teman-teman? Perasaannya sudah menyampaikan rokok buat Pak Sardi? Lumayan Lega. Iya, lumayan lega. Kaget sih. sama lega ya? Kaget, Baru. kaget sih, Tadi kan baru Iya. mulai. Betul Baru ya. mulai. Jadi kalau berbicara tentang jalan ya, jadi jalan itu kan adalah sesuatu hal yang menarik juga. Karena banyak juga orang suka ngelihat sosok-sosok penampakan di pinggir jalan, orang-orang yang lagi nyetir kayak gitu. Kak Furi tertarik sama sosok perempuan yang ada di persimpangan sana. Coba nanti kalian cek sekuat apa frekuensinya. Frekuensinya. Kayak gitu. Oke. Kalau gambarannya sendiri mungkin nanti gambarannya Raga tentang Pak Sardi diklikkan sama gambarannya Ama kali ya. Karena si Pak Sardi pengen bener-bener mirip. Jadi dia suka bersih-bersih kata Ama di sini. Iya. Oke. Silakan kalian lanjut dulu Oke, deh sambil lanjut menikmati perjalanan. Ini sampai kemana nih, Kak? Silahkan, kalau kakak sih ngelihatnya setelah Gapura ada persimpangan jalan itu ada perempuan di Gapura ada situ ya. persimpangan jalan. Oh, sampai Kayaknya sana berarti ya. menarik deh. Oke. Berarti lanjutin dari sini aja kali ya tadi. Oke. Coba lagi di sini. Sini lagi di sini. Masih. Ini kan kemarin tadi. Udah dia. Tuh. Eh. Mending dah lanjut dah. Iya. Lanjut. Slow. Saya takut, Pak. Slow. Agak deg-degan Coba tapi lagi di sini. penasaran, Pak. Aman, masih hijau cakep. Aman ya? Aman. Aman. Biasanya kalau aman-aman gini di ujungnya door nih. Jangan, Pak. Di ujungnya Bapak jangan kabur ya. Mentang-mentang bisa lihat. Enggak, berarti kalau misalkan udah lihat tempat ini, kamu bisa tahu dong. Nggak segitu kuatnya sih gue. Sebenarnya. Lebih divisualkan iya, aja. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi kayak kalau ada energinya gede banget, biasanya dia kayak ngirim nge-send sesuatu gitu ke dalam memori gue. Jadi kayak gue langsung dapat gambarannya. Seru nggak sih? Itu kayak kekuatan super nggak sih? Ya, lumayan sih, seru sih. Aku Seru beberapa Seru sisi itu sih. berpikir kayak itu Seru keren. sih. Dan kadang suka datengin dalam mimpi juga Enggak, loh. kayaknya itu nggak jadi deh, Pak. Datengin Saya juga. susah tidur. Coba tes lagi. Halo, Masih aman. aman. Masih. Enggak. Enggak. Coba lagi di sini, coba pintu deketin. Deketin sini. Ada dikit-dikit, Pak. Coba. Stop. Taruh. Stop. Tahan. Taruh. Enggak. Ada nggak? Kayak bunyi apa ya? Lanjut dah. Lanjut. Pak, saya mulai takut, Pak. Jempol saya mulai lemes. Coba gue. Ini belum nyampe situ. Di tempat lainnya yuk. Hah? Tempat lain dah. Ini tapi kayaknya lebih Nggak ada ya? nggak ada. Lanjut. Coba Kita lanjut dulu sampai lagi. dah. Boleh. Ini berarti tangan Anda tidak cocok. Tangan Anda tidak cocok. Coba. Nah, Wah, gila sih. Sini. Ini nggak ada yang tinggal di sini, sumpah. ada. Ini tiang-tiang sini coba kayaknya di sini berasa deh. Nggak ada sih. Atas. Coba kayaknya kita mesti tanya Mbak Puri sih kalau ini. Ya nggak sih? Mau pulang di mana? Masih di belakang. Di belakang. Mau balik? Balik dulu. Takut sih. Soalnya tadi katanya di sini nih. Jadi udah sampai sini. Tadi sempat di dekat gerbang ya. Dekat gerbang orange gitu, merah gitu. Cuman gue
Nggak yakin. Nggak Gerbangnya yakin. digembok. Iya, dan nggak terlalu dapat gambaran yang kuat sih di situ. Oke. Terus coba jalan ke sini sampai ke Gapura, belum ininya juga belum ada respon, Belum ada respon. yang kuat banget gitu belum ya. belum. Ini kayaknya sih di sini mesti tanya Mbak Furi dulu sih kayaknya di sini nih. Seru ya. Terus Aku sebagai yang biasa nonton, terus tiba-tiba dateng, aku kan Iya, penasaran iya. ya, biasa Iya, iya, penasaran. iya. Kan mungkin bakal Iya. next ke depan Iya. akan ada yang gantiin Iya. aku dong. Atau Heeh. aku lagi nggak apa-apa ya. Itu kayak seru ternyata. Ini Iya. kayak berasa ya vibe-nya tuh. Berasa, wah, berasa merinding banget. banget ya. Merinding. Apalagi dingin habis hujan ya kan. yang kagetin itu Iya. baru mulai ya tadi, Wak. Iya. Kita baru mulai kayak nggak nyapa. Baru mulai tiba-tiba tadi. Ini kayak ada- berarti bener ya, kalau kita ke tempat baru, paling penting itu izin sih. Iya sih, izin. Jangan lupa tuh. Agak shock sih. Numpang-numpang, assalamualaikum dulu gitu sih. Ya, tadi sempet kaget juga sih. Ya. Akhirnya udah ada belum sih ya? Iya. Ini kita lanjutin nanti dulu. Kita Ke tempat yang nanti iya, kita tunggu janjian iya. sama Kapolri aja ya? Iya, iya, ke Boleh, tempat. boleh. Sip. Betul. Oke teman-teman, kita mau tancepin dulu ya supaya nggak ada yang marah di sini karena ada penjaga Gapura. Pas di pintu masuk. Assalamualaikum. Kita nggak permisi juga. Bisa, Kak. Ya, susah ya. Oh. Jadi ada yang menarik sebenarnya ya. Mungkin kalian sering apa ya? Sering ngedenger kayak hantu di pertigaan kayak gitu kan. Oh. Nah jadi yang menarik ada sosok perempuan di sana yang sedang berdiri tapi nggak bisa masuk ke sini karena memang ada penunggu, ada penjaga sini. Nah kalau tadi kan Raga sama April cuma sampai di area sini ya. Di sebelah mana yang ini? Yang merah banget. Tadi sih awalnya di gerbang itu, cuma Iya. kan digembok kita nggak masuk Gerbang. nih. Waktu kesini belum kedetek banget. Tapi kita udah rada parno nih karena kan gerbang ya Gapura kan. Iya. Kayak tadi kita di sana aja perkara itu nggak izin kan, nggak berani dong mau lanjut. Jadi kita nungguin Kapolri Iya. dulu buat dulu di sini. Oke. Dan karena sekarang kita udah izin ya nanti beliau minta ditambah rokok satu. Sebenarnya kita pengen banget ngedatengin yang di sana dulu ya, Mak. Boleh. Karena dia mungkin pengen menyampaikan sesuatu tapi nggak bisa masuk, bukan nggak mau. Ya. Mereka Mungkin sampai sini nanti aja ya, Pak. Bang Raga mau nanya-nanya juga silahkan. Kamu mau pilih perempuan yang sebelah mana? ada dua. Iya, kanan kiri beda. Waduh. Ya. Kalau aku sih sebenarnya lebih kasihan sama yang sebelah kemana kanan yang pun ujung, kena, kanan tapi kena. terserah. Iya, bener. Sama lebih nyamannya yang mana gitu. Oke. Jadi ini namanya Kampung Sunyi. Sunyi ya teman-teman. Di atas itu juga apa namanya gazebo ya. Di atas gazebo itu juga memang ada sosok. Tapi mungkin kita akan ceritakannya di next. Kalau kita kesini lagi ya, kita minta maaf karena banyak banget ternyata yang ingin menyampaikan pesan. Ya. Ayo Neng, masuk sini Neng. Nggak apa-apa kan Nggak jauh apa-apa. dari Takut itu. ya. Dari apa namanya? Gapura. Dari Gapura kan jauh. Oke, kayaknya sih dia udah datang. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Neng. Kok diem di jalan sendirian? Nunggu. Nunggu kita untuk nanya. Oh iya. Ada yang mau ditanyain nggak? Raga sama April. Namanya siapa? Namanya siapa? Iya. Oh namanya Yeyen. Yeyen tuh kenapa sih suka diem di pinggir jalan gitu? Kalau ada orang lewat kaget dong. Oh emang sengaja pengen bikin orang kaget.
Pengen bikin orang kaya. Yayan warga sini. Warga sini. Di sini. Warga sini. Kenapa? Yayan dulu meninggalnya? Kosa. Diperkosa, kasihan. Sama warga sini juga. Jadi Yayan ini diperkosa sama warga sini. Kalau boleh tahu dulu ini kampung atau apa? Kampungnya Yayan gitu. Yang berkosa juga orang sini. Jadi sampai sekarang Yayan senangnya diem di jalan terus ngegangguin. Biasanya orang kalau digangguin gimana? Takut. Takut. Ada yang sampai jatuh nggak? Kasihan atuh Yayan. Kan itu mah nggak salah, bukan yang salah ke Yayan. Sama aja. Jadi Yayan sampai sekarang dendam sama laki-laki. Tidak pernah ada yang lewat. Oh, tidak pernah ada yang lewat. Katanya kalau di sini kalau udah malam. Kalau udah malam nggak pernah ada yang Takut ketemu Yayan. Iya. Kalau temen gitu Yayan ada yang kenal? Yang di seberangnya itu ya? Yang perempuan, beda. Beda. Berarti kalau ngelihat laki-laki di sini banyak, Yayan sebel nggak? Sebel? Jangan dong, kan nggak semua laki-laki jahat. Yayan kenal nggak sama yang memperkosa Yayan? Terus apa tuh yang akhirnya musibah yang kena ke dia apa? Nggak tahu. Dia ditangkap polisi nggak? Belum. Belum katanya teman-teman. Jadi masih berkeliaran. Orang nggak ada yang tahu Yayan meninggal. Yayan, Udah lama. Yayan mau nanya nih, kalau misalkan Yayan lagi nakutin, biasanya wujudnya seperti apa ya? Gitu. Seperti pas mati. Seperti pas mati. Mukanya berdarah. Oh berdarah. Itu Yayan digimanain sih? Boleh cerita nggak? Digimanain? Dipukul pakai balok. Aduh, dipukul pakai balok, mana kejam. Cuman kasihan kok Yayan. Cuka. Oh, dikasih cuka, nggak ada kerjaan orangnya. Terus habis gitu nggak ada satupun orang yang nolongin. Nggak ada yang tahu Yayan meninggal. Kenapa? Dibuang mayatnya. Dibuang di mana? Di sawah. di sawah Di sawah dikubur. sebelah sana. Oh, ada kali. Jadi dibuang ke kali Dibuang ke gitu. kali. Ya Allah. Tahu itu tahun kejadiannya tahun berapa? Masih ingat nggak? Tahun 2008. Ya, teman-teman ini menurut penuturannya Yayan, peristiwanya tahun 2008. Jadi mungkin kalau kalian ada yang punya keluarga yang namanya Yayan sampai sekarang nggak ketemu, mungkin bisa didoakan dan juga dicari, mudah-mudahan masih bisa ketemu gitu ya. Tapi udah lama banget sih, 2008, sekarang 2022. Berarti udah sekitar 14 tahun Yayan, yang lalu. kalau boleh tahu, kamu masih di situ atau emang udah ditemukan nggak sih? Nggak ditemuin sama sekali. Tidak ada yang cari. Tapi waktu hidup ada keluarga. Nggak ada. Nggak ada. Jadi sebatang kara gitu. Orang tua udah nggak ada. Orang tuanya udah meninggal. Yang perkosanya siapa? Ada 4. Ada 4. Siapa namanya? Ingat nggak? Siapa? Yudi. Namanya Yudi. Terus Cecep. Cecep. Terus Buset. Usep sama Rudi. Rudi. Nah ini ya, yang pelaku-pelakunya yang merasa dulu pernah perkosa terus juga ngebunuh Yayan, tolong segera bertobat, bilang ya ke apa ya, Yayan bilangnya nggak punya keluarga sih ya, nggak punya orang tua, jadi kayak nggak ada yang nyariin. Tapi buat kalian semua yang nonton, tolong didoain Yayannya ya, supaya bisa tenang, nggak nangkring gangguin orang di jalan. Jadi Yayan seneng kalau ada orang celaka gitu. Kamu bisa bantu saya Bantu bagaimana? gambar orang itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa ya ketemu ya. Itu orang-orang sini masih pada tinggal di sini. Masih pada tinggal di sini orang-orangnya ya.
Mudah-mudahan ada juga yang nonton ya, ada yang nonton acara kita. Jadi kalau ada kejadian sekitar tahun 2008 yang suka melihat perempuan bernama Yeyen terus tiba-tiba menghilang, ya pasti ada lah penduduk yang tahu gitu ya. Nggak Kamu mau mungkin. dijelasin Boleh saya sih. seperti apa? Boleh silahkan. Rambut saya sebahu keriting. Rambutnya sebahu, keriting, terus putih, terus Pakai baju warna pakai baju warna pink, kerok. pakai rok. Ya, dulu usia Yeyen berapa? Usianya sekitar 22 tahun. Peristiwanya jam berapa? Jam 3 pagi. Peristiwanya jam 3 pagi, teman-teman. Saya punya tai lalat di leher sebelah kanan. Dan dia punya tai lalat di leher sebelah kanan, katanya. Emang Yeyen lagi ngapain jam 3 pagi? Kerja Pulang kerja, kerjanya malam. Kerja di mana? pabrik. Kerja di pabrik, kerja malam, lewat jalan sini sendirian. Berarti posisinya di jalan ini. Posisinya berarti di jalan ini ya, teman-teman. Meskipun peristiwanya sudah lama, tapi semoga perlahan-lahan bisa terungkap. Yeyen punya adik nggak? Sendiri, jalan sendiri. Sendiri. Masalahnya dia jadi nggak ada yang Tinggalnya di nyariin. sebelah mana sih, Nggak Mbak? ada yang tahu. Tinggalnya di sebelah mana? Tinggalnya di sebelah mana ini? Di perkampungan sana. Oh. Kalau keluarga asli nih, kayak nenek, bibi, saudara itu dari kota mana? Jawa. Dari Jawa. Jawanya di mana? Ngawi. Di Ngawi katanya, teman-teman. Ya, mudah-mudahan dari acara ini ada titik terang ya, yang punya saudara di Ngawi namanya Saya pakai Yeyen. kalung. Pakai kalung, kalungnya Huruf YN. huruf YN, kalungnya, terus ada tai lalat di leher sebelah kanan. Nanti dibikinin sketsanya ya. Pasti ada salah satu orang yang kenal kan ya, nggak mungkin, maksudnya dia nggak punya orang tua juga, pasti ada saudara, ada apa. Iya, benar. Dulu Yeyen belum pegang HP ya, tahun dulu ya. Iya. Aduh, sedih banget ya ngedenger ceritanya Yeyen, apalagi kalau sampai pemerkosa dan pembunuhnya masih berkeliaran bebas gitu, kayak nggak punya salah. Takutnya mereka mengulangi hal-hal yang sama terhadap perempuan lain ya. Rumah saya nomor 36. Hmm? Rumah saya nomor 36. Rumahnya nomor 36 di sini. Rumahnya nomor 36, nanti tolong dicatat ya sama tim. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Jalannya. Jalannya tahu nggak? Nggak tahu. Oke. RT 4. RT RT 4. 4. Nomor 36. Nanti coba kita tanya sama abang yang jaga di sini juga. Waktu dulu zaman ini masih sering dipakai tempat syuting, Yeyen suka lihat orang-orang pada syuting. Ada yang kenal nggak sama Yeyen? Enggak. Oh, jadi kamu tuh orangnya pendiam, nggak punya pacar gitu. Saya kerja, selalu kerja. Selalu kerja, ya. Yeyen inget warna rumahnya apa? Ya, Apa? depan warna putih, Mm-mm. yang tengah warna hijau. Depannya warna putih, tengahnya Tengahnya warna hijau. hijau. Itu kondisi rumahnya pada saat tahun 2008 ya. Kita kan pagar takutnya kayu. sekarang udah ganti, pagarnya pagar kayu. Itu rumah yang di sini. Ya, Ada lagi yang mau disampaikan ya? terima kasih. Iya, mudah-mudahan kita bisa bantu Yeyen ya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ada orang di sana yang nonton dan ingat, oh iya itu kayaknya Yeyen yang itu gitu. Ya. Ada ibu warung atau apa yang biasanya Yeyen belanja atau beli? Ada Ada. Ibu Yani. Ibu Yani katanya namanya. Mudah-mudahan kalau Ibu Yani masih hidup ya, Bu Yani atau anaknya nonton acara ini, ingat ya. Dan ya semoga aja apa yang disampaikan oleh Yeyen, harapannya untuk bisa ditangkap, pemerkosa dan pembunuhnya bisa segera ditangkap kalau memang mereka masih hidup kayak gitu. Yeyen suka ngedatangin mereka nggak? Terus merekanya ketakutan? Terus gimana? Tapi mereka tetap nggak mengakui perbuatannya. Biasanya Yeyen apain tuh kalau datang ke mereka? Lihat, Oh, memperlihatkan diri. Ya. Semoga para pelaku juga
insaf ya dan segera muncul. Iya, insya Allah ya. Ya udah keluar. Bisa pulang sama Tuhan. Amin, amin. Semoga Yayan bisa pulang ke Tuhan ya. Amin. Oke. Kita doain nanti Kita bareng-bareng. doain, kita Doain yang bikinin terbaik sketsa, buat Yayan. mudah-mudahan bisa ketemu. Ya, Terima kasih. sama-sama Yayan. Assalamualaikum. Aduh. Air minum. Teman-teman, sedih banget ya denger ceritanya Yeyen. Tahun 2008 dia memberikan gambar-gambar yang spesifik tentang nomor rumahnya, warna rumahnya, pelakunya namanya siapa aja. Dan kalau bener ya itu sampai kejadian dan memang belum ketemu mayatnya, kasihan banget ya. Kayak gitu. Ini belum ketangkep. Iya. Jadi memang banyak banget kasus-kasus yang terkadang terpecahkan karena bantuan dari si arwahnya sendiri. Iya, jadi kalau ada beberapa hal yang udah mentok, orang udah lama banget nggak ketemu, si arwahnya ini suka menyampaikan pesan. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, kalau memang apa yang diceritakan oleh Yeyen itu betul adanya seperti itu, mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa ada yang kenal, bisa ada yang tahu, dan akhirnya bisa tertangkap. Iya, amin, amin. Itu yang Ama harapkan sih tertangkap ya, Kak. Gimana perasaan Ama ngelihat si Yeyen tadi? Ama dikasih dikasih sketsa sama dia. Jadi dia pulang kerja ada kol buntung. Ada kol buntung itu isinya ada yang di belakang itu 3, yang depan supir 1, yaitu dia dimasukin ke kol buntung. Terus dibawa, terus diperkosa. Terus dia dipukul pakai balok. Itu rumahnya itu pagar kayu. Di depannya itu ada tanaman. Ibu warung itu mukanya itu nggak terlalu tinggi, gemuk, tapi dia paling baik. Kayak Pop Pipit nggak? Beda? Iya, cuma rambutnya agak keriting. Disuruh rambutnya pakai agak daster. Itu yang paling baik kalau misalkan ada makanan apa dia dikirim, dia nggak, orang tuanya udah meninggal, dia cuma pengen ditangkap aja sih. Ditangkap, iya. Itu 2008 berarti sudah 14 tahun yang lalu ya, Iya. teman-teman. Dan mudah-mudahan kalau memang benar kejadiannya seperti itu, pelakunya bisa ditangkap. Karena mungkin kalau jasad, ya namanya udah bertahun-tahun ya, apalagi di sungai gitu. Nah kalau sosok pelakunya sendiri, anak-anak muda apa udah tua? Saat itu kuliahan deh, Kak. Karena masih cengengesan, masih petakilan gitu. Kayak pada minum. Pada minum. Umur-umuran dia berarti ya, sama-sama Iya, 20-an. iya. Kan? Cuma ada yang umur sekitar 28-an yang rambutnya keriting, Oke. tapi pendek gitu. Ya, kalau ngedenger cerita-cerita kayak gini kita tuh sedih banget ya. Apalagi mungkin Yayan juga ya namanya anak seumuran gitu masih polos. Terus dia udah ya. kerja lagi kan, Udah pulang kerja. Betul. Cuman kalau bisa nih teman-teman yang punya anak lagi kerja, apalagi kerja malam, kalau bisa mah kerjanya dijemput ya atau diantar. Karena sekarang itu kita nggak bisa ngerasa kayak udah aman, apalagi malam. Perempuan memang harus inilah lebih ini. Nah, perawakannya gimana, gendut atau kurus si pelakunya? Rata-rata lu deh, Kak. Gue gini. Tingginya. Rata-rata tinggi gitu, tinggi-tinggi. Cuma ada yang kurus, ada yang cuma kulitnya warna coklat semua. Kulitnya warna coklat, nggak ada yang warna putih. Nggak ada. Oke. Bocah kampung gitu. Aduh, Iya. mudah-mudahan ya. Kalau kalian juga nih anak-anak Indigo mungkin yang lagi nonton yang bisa membantu memecahkan permasalahannya Yeyen. Semakin banyak yang membantu, siapa tahu lebih cepat kita mendapatkan pelakunya cepat ditangkap ya. Karena pasti Yeyen merindukan keadilan dan mudah-mudahan karena ini baru 14 tahun ya masih bisa gitu. Kalau udah ratusan tahun kan susah. Dan juga masih dibilang masih di sini kan. Masih Tapi di kenapa sini. ya kayak RT RW-nya nggak mencari gitu, Kak? Ama belum Iya. dapat itu sih. Mungkin dia karena tinggal dia sendiri. pendatang kali ya. Iya. Mungkin karena pendatang dan mungkin dipikir sama si ibu warung mungkin kayak paling juga ada masalah cinta atau balik ke keluarganya nggak bilang-bilang. Karena dia gitu. sendiri kan di awal ketahuan. Iya, tapi kalau memang dicari clue-nya ini segala macamnya mungkin kita bisa Udah jelas dapat ya. juga. Ya mudah-mudahan si Ibu Yani ya, Iya. si Ibu Yani-nya masih hidup. Si itu.
Aduh, oke. Jadi kalau yang di sini berarti rumah kos ya, karena orang tuanya kan di Ngawi dulu keluarganya. Kayak kontrakan gitu. Kayak Nggak gede kok, kontrakan. kecil. Makanya nggak dicari. Mungkin disangka Mungkin udah disangkain pindah. pindah Iya, kabur gitu. nggak bayar. Kan biasa gitu kan. Iya. Orang kontrakan pasti biasanya langsung bongkar lah. Iya, iya. Mikirnya kabur. Oke, karena cerita Yayan ini lumayan bikin kita shock ya. Paling kita ngobrol dulu di dalam sambil ya duduk-duduk, ngampar-ngampar, sambil review ya. Review-review kalau Raga melihat sosok apa biar kita agak enak, mungkin Ama Boleh. agak capek energinya. Kita agak di dalam. Oke teman-teman, kita memutuskan untuk duduk di bawah ya karena udah capek, apalagi ini udah malam. Dan ceritanya Yeyen juga lumayan bikin kita shock juga ya, sedih gitu. Menguras pikiran juga gitu, karena kalau memang ini benar adanya, artinya Yeyen meminta tolong kepada kita semua. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba ingat atau ada peristiwa di masa lalu yang mungkin agak mirip dengan apa yang dialami oleh Yeyen, kalian bisa DM ke Instagram Furi Harun atau bisa komentar ya di YouTube Furi Harun gitu ya. Karena kita pengen banget kalau memang itu benar, kita pengen membantu gitu ya. Nah, kalau Raga sendiri ini dari sosok yang diceritain sama Yeyen, udah ada gambaran belum kira-kira seperti gimana? Iya, ada sih Mbak. Kayak anak-anak yang masih lugu gitu ya kan. Baru pindah terus bekerja di kota gitu kan, terus kerja di pabrik. Terus anaknya sih putih gitu, bersih ya. Terus rambut keriting, bener kayak yang diceritain sama dia tadi. Tipe-tipenya kayak anak-anak yang apa ya, nggak terlalu berbaur sama banyak orang sih. Jadi dia hidupnya kayak buat kerja. Iya, kerja. Nah kalau April sendiri nih, dari awal penelusuran sampai sekarang, yang April rasain apa tuh? Badan atau apa gitu, berat apa gimana? Belum sih, mungkin karena aku masih tertarik ya, sangat-sangat tertarik. Cuman emang beberapa ketika masuk tempat baru, kayak slow mo gitu sih, kayak ada tekanan ya bilangnya ya. Kayak kok agak lambat ya gitu. Padahal kita normal, jalan normal, cuma aku ngerasa kayak semuanya lambat gitu, kayak agak sedikit beberapa detik lah kerasa mau keluar ataupun masuk ke tempat itu agak kerasa lama aja. Agak kerasa lama kayak ya. ada slow motion gitu sedikit. Jadi sebenarnya kan kalau di sini tuh masih ada gedung yang belum kita masukin ya. Tapi dari tadi awal tuh kayak ada pesan yang penting aja gitu dari sosok yang berdiri di sana, karena kan pasti dia berdiri di sana ngelihat kita, meminta kita untuk datang, itu kan pasti ada maksud dan tujuannya. Nah kalau kayak tadi misalnya penjaga penjaga gerbang gitu, gapura, di saat kita sudah menghaturkan dupa sama rokok, ya beliaunya ya sudah welcome aja gitu, tanpa harus ditanya ya. Dia cuman bilang bahwa dia di sini memang tugasnya untuk menjaga semuanya. Jadi kayak Yeyen dan makhluk-makhluk yang lain yang beliau atau penghuni di sini tidak izinkan untuk masuk, gak akan masuk gitu. Kak, kalau sosok Pak Sardi sendiri nih, tadi sosoknya kayak gimana sih? Tua, rambutnya putih, tingginya sepol pipit. Sepol pipit, tinggi. oke. Cuma orang-orang tua di zaman dulu tuh meskipun kecil tapi kuat, kelihatannya tuh kayak itu. Gagah gitu Iya, ya? gagah. Penjaga kan tadi Iya, katanya. gitu. Gagah. Aki-aki galak, aki-aki galak, bener. Suka Iya bener, aki-aki galak bener. gitu kayak. Galak. Iya, yang gitu. kalau kita datang-datang nggak izin pasti gimana? Gitu. Pasti dimarah, ya. Tapi kan di sini penuh banget ya. Yang paling berkesan nih, apa ada sosok yang mampir tapi belum sempet kita ajak ngobrol yang Raga lihat nggak? Yang itu sih Mbak tadi berasa kayak ada yang gede gitu di gerbang sih. Gerbang yang tadi yang merah itu. Oke, yang besar. Yang Kalau kamu nggak? Enggak sih. Nggak ya. Nggak, Kalau dan belum Ama? kepikiran.
Aku banyak. Saking banyaknya sampai pusing ya teman-teman Kita ya. selonjoran Jadi gini kalau ya. misalkan Sampai kalau misalkan selonjoran. kita masih ini nggak akan selesai sampai pagi pun nggak akan Nggak akan selesai. selesai Oke. gitu. Last question, kita mau ngajak tamu-tamu kita yang udah ikut ya, kayak Po Pipit, terus Nadira sama Gema sama Buto sekaligus. Coba di sini aja kita ngumpul dari episode pertama sampai episode kedua kita di Kampung Sunyi di Gedung Lawas nih. Hantu apa aja yang paling takut, yang paling serem gitu. Karena terus terang aja Kak Furi sebagai, bukan sebagai mediumship loh ya, mediumshipnya Kak Ama. Kak Furi sebagai mediator aja udah keleyengan. Jadi udah kalau ditanya kok nggak ada hantu lagi, nanti dulu. Nggak kuat ya Mbak. Nggak kuat. Karena yang tadi tuh ceritanya Yeyen tuh bukan cuman menguras emosi, tapi juga menguras pikiran. Oh, Kita iya, kan jadi iya. penasaran, bener Penasaran, nggak kalau bener. memang ini bener kan, kita kalau bisa bantu ya bantu. Oke nih dari Empo ya, duduk situ Po. Nah, Po, Aman. sosok hantu yang paling Empo takutin, Po di episode 2 siapa? Kalau Empo nggak ada yang ditakutin teman-teman. Yang Empo sedihkan itu adalah pengakuan dari Oki yang bilang katanya pacarnya Empo bakalan selingkuh gitu. Itu yang paling serem. Serem banget itu rasanya. Itu udah bener jawabannya apa belum? Belum, makanya pengen nanya lagi nanti. Oh enggak, bukan. Apa? Udah bener itu yang paling serem. Enggak sih, ada juga Mami. Yang mana? Yang ya di dalam situ tuh berasa tuh. Mm-mm. Sampai sekarang nih kayaknya berat banget ini, makanya dia tadi bengang benging. Iya, nanti kita obatin. Mm-mm. Pada waktu di kolam, Sama yang itu tuh yang foto. yang foto. Yang pas itu tuh yang di pas pintu. Oh, pas pintu. Oh, yang muncul di foto menir. Oh. Yang di atasnya tapi Mi. Ya iya, besar Pak Sardi dong. Oh, Pak Sardi. Udah dikasih rokok. Iya. Oh iya. Apa-apa. Itu yang Oke. Yang itu berarti ya. Kalau Nadira, yang paling serem yang mana? Aku nggak bisa ini sih, nggak bisa melihat ya, aku ngerasa yang kambing tadi. Gema? Ngeliatin kamu. Energi yang paling Oh iya. Iya, iya. Panah. oh Yang ama yang beke- ngeliatin aku kuning gitu Iya, banget. kamu kan Iya. Dia posesif ya. Dia posesifnya sampai Dan- buka sini. Dan itu kita nggak tahu namanya ya? Enggak, dia nggak mau sebutin. Oke, itu kita nggak tahu namanya. Bentuknya aja kita masih belum bisa sepenuhnya menceritakan gitu. cuman melotot matanya itu loh Mi. Terus dia kayak mau ngejar kan. Mas Raga kali ya. Coba dong gambarin Mas Raga. yang Mas gitu. Raga ya. Kita nggak sabar sih nungguin Pasti sih. visual dari Raga. Iya. Kayaknya Enak. Udah bisa Jadi teman-teman tervisual. harus sabar nih ya yang pengen tahu visualnya, karena Raga nanti bakalan bikinnya di office. Jadi kita akan masukkan ke tayangan ini tapi nggak langsung sekarang tiba-tiba ada gambarnya. Karena semua juga butuh waktu dan proses untuk bisa sampai seperti begini gambarannya kayak gitu. Nanti mesti Supaya ditonton nggak sampai salah. habis. Supaya nggak salah, kita jangan sampai anak kecil kita gambarin tua gitu kan, nanti marah, tersinggung. Kalau Gema gimana Gem yang paling serem? Kayaknya mungkin serem nggak bisa tahu ya. Cuman kalau yang aku kepo karisma yang ibu-ibu yang di kasur itu loh, Ma, yang penuh wibawa itu. Penuh wibawa, iya. Kepo sih. Iya Itu sih, aku kepo juga. ya. Ya kan kayak seanggun apa nih dia dulu Iya. ya. Iya. Seneng cewek-cewek anggun ya? Iya. Oh, gitu nah. Anggun banget Nadira. banget. Gini gitu. Oh, perasaan Nadira nggak anggun deh. Iya. Anggun, cakep. Iya. Dari Mas Buto nih. Mas Buto. Kita kepo. Mas Buto mah pasti paling serem sama si bapak karena diomelin, udah pasti, Ya, udah itu yang melotot pasti. matanya. Oh itu. Oh iya. Pak Rusdi. Rusdi. Iya, ini omongan-omongan nih. Iya. Jadi harap dimaklum karena memang yang namanya latah itu kan nggak bisa direncanain ya Iya, teman-teman. Udah Kak Furi peringatin juga, Po. Mas Buto kalau latah yang sopan, tapi yang namanya ketakutan ya akhirnya Iya, keceplosan. Spontan. Jadi buat kalian yang nonton jangan suka, aduh kayak gitu aja takut. Coba kalau kalian yang ada di sini malam-malam ya,
Coba deh kalian rasain getarannya seperti apa gitu. Pasti kalian juga bakalan oh iya ya kayak gitu. Kedepannya bakal diajakin lagi mungkin yang kayak aku. Iya, Terus amin. tiba-tiba banyak yang pengen ikutan. Iya. Iya, komen terus. Komen, subscribe. Seru ya. sih, ini kayak sebenarnya jalan-jalan gitu juga kan berasa kayak Jalan-jalan seru ya. spiritual. Iya. Jadi bisa tahu ya. Kasihan sih kelihatan capek sih. Iya. Saya juga capek. Iya Ian sih yang paling bikin kita Iya. capek di antara semuanya ya meskipun iya meskipun dia kan enggak yang gimana gitu ya. Oke. Ada tingkat kesulitan kira-kira bisa melihat ngegambarin siapa yang paling susah? Yang paling susah itu yang tadi Oh, yang makhluk kambing. aneh itu Oh, ya, iya, yang kambing. iya, apa iya. segala Iya, macam. Itu paling susah Itu karena susah. kita pun ngegambarinnya juga Bingung ya, nggak Kak, ya? bingung. Iya. Ya, jadi kayak orang Makhluk terus abstrak gitu. kakinya kecil, ramping, tapi pahanya gede, terus Terus agak berbulu. bungkuk, berburu, bulunya panjang, tapi mukanya kambing. Jadi Kambing. kumaha eta ngajelaskeun Tapi telinganya namanya? bukan telinga kambing ya? Bukan. Kayak kalau lawar gitu. Iya. Jadi, ya mungkin beliau lebih jago ya kalau bikin sketsa gitu ya. Susah itu. Namanya apa juga kita nggak tahu. Tahu. Makanya dia kan nggak ngasih tahu namanya kan. Siluman. Iya, tapi intinya gimana? Seneng nggak sih? Senang banget sih, Kok happy sedih? sih. Kok kamu sedih? Pengalaman Mi, seneng banget ada pengalamannya, cuman ya itu ujung-ujungnya Percintaan, iya. Jadi Empok tuh setiap diajak penelusuran pasti ujung-ujungnya percintaan. Makanya jangan suka nanya ke bonekanya Mami ya. Kalau mau jawabannya bohong, jangan nanya ke boneka. Iya, gitu. orang aja ya. Iya. lebih menenangkan lah dikasih sabar-sabar. Tapi Pertanyaannya penasaran terlalu juga. signifikan. Tapi penasaran juga setiap anuan begitu terus. Tiap anuan. Jadi- Gimana? Gimana? Jadi buat kamu jangan suka nanya-nanya nih ya, teman-teman jangan suka nanya-nanya sama boneka ya. Iya. Karena Bahaya. Aku aja nggak berani nanya ya, Kak. nggak berani karena bandel. Iya. Mending nggak usah Oke, ditanya ya. teman-teman makasih banget ya. Aja jangan nanya. Sama-sama Mbak. Udah nemenin dari pagi sampai malam atas kreativitasnya, supportnya, tenaganya, semuanya juga tim, kru semua yang ada di balik kamera gitu ya. Yang jarang terekspos gitu karena yang di balik kamera juga memiliki peranan yang penting di dalam setiap tayangan ini. Dan buat kalian yang punya informasi tentang apapun, tentang Yeyen atau tentang tempat-tempat angker, kalian bisa ketik juga di kolom komentar. Thanks for watching, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga sama sorry capek banget. See you Jangan on the lupa next di episode. like, comment, dan subscribe ya guys. Ya, oke. Disubrek. Bye bye. Bye bye.